Sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Runtuhnya Majapahit. Sang Raja Brawijaya mendengar kabar bahwa banyak orang takluk kepada Sunan Giri. Patih Gajah Mada diutus mendatangi Sunan Giri. Orang-orang di sana geger. Waktu itu Sunan Giri sedang menulis, terkejut mendengar berita didatangi musuh. Bermaksud merusak Giri, alat tulis yang digunakan untuk menulis lalu dibuang serta berdoa kepada Allah. Alat tulis yang dibuang tadi lalu menjadi keris dan dapat mengamuk sendiri. Orang-orang dari Majapahit banyak yang tewas. Sisanya lari pulang kembali ke Majapahit. Setelah bubarnya musuh, keris kembali sendiri bergeletak di depan sang pendeta dengan berlumuran darah. Setelah terlihat keris berlumuran darah, Sunan Giri lalu berdoa semoga segala tindakan yang salah diampuni, serta memberitahu kepada pengikutnya keris tadi dinamai Kalam Menyeng. Sesudah beberapa waktu lamanya Sunan Giri meninggal dunia, digantikan cucunya bergelar Parapan. Pada waktu itu sang raja sudah diberitahu tentang kematian Sunan Giri dan digantikan cucunya. Prabu Brawijaya lalu memerintahkan kepada Gajah Mada bersama para putranya untuk merebut Giri. Sunan Parapan menghadapi bala tentara dari Majapahit itu, tetapi kalah. Ia lalu lari mengungsi di tepi pantai kota di Giri, dibakar habis. Putra mahkota Majapahit pergi ke makam Sunan yang sudah lama meninggal, lalu memerintahkan untuk membongkar makam itu. Bala tentara Majapahit segera bekerja membongkar makam, tapi mereka semua jatuh terkapar. Penjaga makam yang pincang diperintah untuk menggali. Jika tidak mau mengerjakan, diancam untuk mencoba kesaktian keris. Dua orang pincang menjaga makam itu lalu menggali makam. Setelah tanah kuburan sudah dibongkar, papan tutup peti lalu dibuka. Lebah yang tak kira banyaknya keluar dari dalam kuburan, naik memenuhi angkasa. Suaranya gemuruh seperti langit runtuh. Lebah-lebah itu menyerang bala tentara Majapahit. Mereka lari tunggang langgang mencari hidup. Balai Pai di kerajaan Majapahit, lebah masih mendesak. Prabu Brawijaya beserta bala tentaranya meninggalkan kota, mengungsi jauh-jauh karena tidak mampu menolak desakan lebih tersebut. Lebah-lebah itu kemudian kembali ke asalnya lagi. Setelah lebah-lebah pergi, Prabu Brawijaya pulang kembali ke negeri Majapahit dengan semua bala tentara. Ia sudah berniat tidak akan berbuat jahat lagi terhadap Sunan Giri. Diceritakan dua orang pincang penjaga kuburan tadi jadi sembuh saat penyakitnya. Mereka terus lari melapor kepada Sunan.
Parapen yang mengungsi di tepi pantai. Sunan diberitahu bahwa musuh sudah berguguran sebab diserang oleh banyak lebah. Mereka juga menjelaskan sebab atas kesembuhannya. Sunan Parapen setelah mendengar berita dari orang tadi lalu pulang kembali ke Giri. Diceritakan sesudah itu di Giri menjadi sejarah tentara seperti sedia kala dan tidak ada musuh lagi. Ketika itu Raja Brawijaya ingat akan putra yang tinggal di Bintara. Sabdanya kepada Adipati di Terung, sebagaimana kakakmu sudah sekian lama tidak pernah menghadap, janjinya setiap tahun akan menghadap. Ini sudah 3 tahun tidak datang ke sini. Apakah sudah mulia lalu lupa pada saya? Kalau begitu pergilah ke Bintara, tanyakan pada kakakmu apa sebab tidak menghadap sang raja. Adipati Terung segera berangkat ke Bintara. Diiringi oleh 10.000 orang, sesudah ketemu dengan kakaknya serta menyampaikan panggilan sang raja, Raden Patah menjawab, "Terima kasih, sudah sangat besar anugerah kasih sayang sang Prabu. Adapun sebab sowan tidak sowan adalah begitu benar, besar pantangan agama yang tidak mengizinkan umat Islam untuk mengabdi kepada orang kafir, serta sudah ditakdirkan bahwa di Bintara akan berdiri kerajaan yang menjadi awal orang Jawa beragama Islam." Adipati Terung tanggap dalam hatinya, takut kembali ke Majapahit jika tidak bersama dengan kakaknya. Ia lalu menyuruh Raden Patah segera melaksanakan niatnya. Adipati Terung akan membantu dalam peperangan. Mereka kemudian berunding bersama. Umat Islam dikumpulkan lengkap beserta senjata-senjatanya di Bintara. Bupati di Madura, Arya Teja di Cirebon, Bupati di Surabrengga, serta Pandita di Giri juga sudah berkumpul di Bintara bersama bala pasukannya. Apalagi para wali dan para mukmin juga sudah berkumpul. Semuanya lalu bersama berangkat ke Majapahit. Banyaknya barisan tak terhitung. Kota Majapahit dikepung. Orang Majapahit banyak takluk kepada Adipati Bintara. Tak ada yang berani menyambut perang Adipati Bintara. Adipati Terung lalu masuk alun-alun Adipati Bintara, duduk di dampar yang ada di pagelaran di hadapan para prajurit. Pati Gajah Mada memberitahu sang Prabu kedatangan musuh dari Bintara dan sekarang Adipati Bintara berada di pagelaran. Prabu Brawijaya setelah mendengar putranya ada di sana lalu naik panggung untuk melihat putranya itu. Setelah tahu bahwa putranya betul-betul di pagelaran, beliau gaib bersama bala pasukan yang setia dengan rajanya. Kala peristiwa itu terjadi, sesaat kemudian terlihat seperti bintang bercahaya keluar dari istana. Warnanya seperti kilat, suaranya pun menggelegar, menggentarkan, jatuh di Bintara. Adipati Bintara lalu masuk ke istana. Bukan main herannya ketika dijumpai seorang pun di situ. Sang Adipati menangis dalam hatinya. Ia lalu keluar dari istana, kembali ke Bintara dengan semua pengawal dan prajuritnya. Setibanya di Bintara, Sunan Ampel Denta berkata kepada Adipati Bintara,
supaya menjadi raja di Majapahit yang telah menjadi warisannya. Tetapi Sunan Giri terlebih dahulu mau menjadi raja di sana selama 40 hari. Ia akan memantrai agar halangan bekasnya raja kafir. Pembicaraan demikian sudah terlaksana. Setelah 40 hari berlalu, keraton diserahkan kepada Raden Patah. Beliau akhirnya menjadi raja di Demak dan menguasai seluruh tanah Jawa, bergelar Senapati Jimbun, Ngabdur Rahman, Panembahan, Palembang, Sajidin, Panatagama, Kiwana, Pala. Diangkat menjadi patih bersama Patih Mangkurat. Orang di tanah Jawa taat serta menganut agama Islam. Mereka bermusyawarah akan mendirikan masjid di Demak. Para wali saling berbagi tugas. Semua sudah siap sedia, hanya Sunan Kalijaga yang masih ketinggalan. Bagian gerapannya belum terbentuk sebab sedang tirakat di pemantingan. Sekembalinya ke Demak, masjid sudah akan didirikan. Sunan Kalijaga segera mengumpulkan sisa-sisa kayu bekas bangunan lalu diikat sedemikian rupa. Malam itu juga ikatan sisa-sisa kayu bekas sudah menjadi tiang. Pagi harinya tanggal 1 bulan Dzulqa'dah, masjid didirikan dengan sangkalan tahun 1428. Kibiat di masjid sejarah dengan Ka'bah di Mekah, penghulunya Sunan Kudus sejarah beberapa Jumat berdirinya masjid tadi ketika para wali sedang berzikir bersama di masjid itu. Sunan Kudus duduk kusuk bertawafur di bawah beduk. Tiba-tiba ada bungkusan jatuh dari atas. Buku kulit kambing, di dalamnya ada sajadah beserta selendang Kanjeng Rasul. Para wali lalu bermusyawarah sebaiknya bungkusan itu dibagi sama rata. Sunan Bonang tidak setuju dengan kesepakatan itu. Ia berkehendak bungkusan itu sebaiknya dilempar ke atas. Siapa yang kejatuhan, dialah yang berhak memiliki. Akhirnya bungkusan itu dilempar ke atas, jatuh di pangkuan Sunan Lepen. Sunan Lepen terkejut, lalu beberapa 40 hari lamanya ia menjahit kulit tadi serta membaca 2 kalimat. Kulit sudah jadi, baju bernama Ananta Kusuma atau Kiai Gundil. Kiai Gundil ini selanjutnya menjadi busana para raja saat dinobatkan dan waktu berangkat perang. Tetapi waktu itu Sultan Demak dan Sultan Pajang tidak berkenan kembali. Apa pendapat kalian tentang video ini? Silahkan beri komentar di bawah ini.